Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta karir dan kewirausahaan Fakultas Psikologi UMM ya. Kali ini ya kita akan membahas salah satu materi ya, yaitu interview ya. Nah, di sesi interview ini sebenarnya ada dua pokok bahasan penting gitu ya yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana kemudian posisi teman-teman kalau misalnya menjadi interviewer gitu. Jadi teman-teman yang mewawancara ya, tapi khusus materi ini telah disampaikan di materi sebelumnya ya. Nah, di hari ini kita akan lebih membahas di materi yang kedua, di pokok pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana tips dan triks menghadapi interview gitu ya. Di sini maksudnya teman-teman posisinya adalah sebagai yang diwawancarai atau yang diinterview gitu ya. Jadi nanti nanti teman-teman punya punya dua bekal nih ya, bagaimana kemudian menjadi HRD-nya ya, yang mewawancarai dan kemudian bagaimana yang menjadi pelamar kerjanya gitu yang diinterview. Nah, langsung aja gitu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawancara kerja gitu? Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya ya, bahwasanya wawancara kerja sebenarnya adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menseleksi calon karyawan yang akan bekerja di tempat tersebut, begitu. Ya, ada banyak metode, salah satu di antaranya adalah wawancara, gitu. Tujuannya apa? Adalah untuk memastikan apakah orang yang direkrut tersebut, calon calon orang yang direkrut tersebut, kompetensi yang dimiliki dan karakteristiknya sudah sesuai dengan spesifikasi jabatan yang sedang, dibutuhkan gitu ya, beserta, cocok nggak dengan culture atau value yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, kenapa harus dipastikan, kenapa harus di cross check kesesuaiannya? Nah, sebenarnya ini adalah untuk kepentingan jangka panjang dari perusahaan tersebut gitu ya. Tentu ketika perusahaan membuka lowongan kerja atau merekrut calon karyawan baru ya, banyak hal yang sudah dipertimbangkan ya, termasuk bagaimana kemajuan perusahaan tersebut itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya diisi orang yang tepat, pasti perusahaan juga akan lebih cepat maju gitu ya, tujuannya juga akan lebih cepat tercapai. Di samping itu biaya yang dikeluarkan untuk, proses rekrutmen tidak main-main ya besarnya. Jadi, perusahaan juga tidak mau rugi ketika dia sudah merekrut karyawan, tapi yang diperoleh malah orang yang tidak cocok gitu ya, tidak kompeten gitu. Nah ini tujuannya. Kita langsung next aja ya. Oke, dari berbagai tahapan proses seleksi wawancara gitu ya, mulai dari kita, merekrut bukan merekrut ya, kita mengirimkan CV, mengirimkan application letter ya, teman-teman tadi kan sudah diajari tuh ya, terkait job application letter pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, kemudian, teman-teman dipanggil untuk melakukan tes psikologi gitu ya, jadi dites juga gitu ya. Dilihat bakat minatnya, kemudian bagaimana sikap kerjanya juga melalui tes psikologi, dan teman-teman juga akhirnya nanti diwawancara gitu ya. Berbagai serangkaian proses tersebut sebenarnya adalah untuk meng-capture teman-teman ya, untuk melihat gambaran diri teman-teman, gimana sih karakteristik orang ini ya, mulai dari cara berpikirnya, minatnya, dan sikap sikap serta kepribadiannya gitu ya, tidak hanya di tempat kerja tapi mungkin dalam keseharian. Nah, dari hal-hal tersebut yang teman-teman lakukan, memang yang kita peroleh hanya 10% gitu ya gambarannya. Tapi dari 10% itu dapat memberikan gambaran yang lebih dalam lagi, ya, begitu. Makanya, memang perlu dipersiapkan betul ya ketika teman-teman mau melamar kerja, teman-teman harus harus mempersiapkan diri. Jadi jangan jangan asal kemudian, karena sudah kuliah di psikologi, sudah tahu materinya, terus teman-teman tidak melakukan persiapan gitu ya. Beda ya teman-teman konteksnya ya, beda tidak sesederhana itu gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, kita ketahui bersama ya kalau memang, eee, apa ya, lulusan psikologi
Di Fakultas Psikologi cukup banyak ya. Kalau teman-teman coba coba hitung nih ya, satu angkatan saja kalau di psikologi itu bisa 350 sampai 400, ya sekitar 450 anak gitu ya. Satu angkatan ya. Misal nih teman-teman angkatan 2017, satu angkatan ya range-nya bisa 350 sampai 450. Itu dari psikologi saja gitu ya. Udah ratusan mainnya. Belum lagi kalau misalnya lulusan yang ada di Malang, ya psikologi yang ada di Malang, ada mahasiswa Brawijaya, psikologi Brawijaya gitu ya, psikologi Universitas Gajayana, ada psikologi Universitas Merdeka, Unmer, ada psikologi apalagi Wisnuwardana ya, banyak banyak sebenarnya di Malang yang kemudian membuka prodi atau jurusan psikologi gitu ya. Nah, coba bayangkan kalian hitung ya, ada berapa banyak sih sebenarnya tiap tahunnya lulusan psikologi. Banyak ya, di Malang aja mungkin bisa mencapai ya angka 700 ya kalau misal dihitung dalam 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 satu tahun gitu ya. Kemudian kan masalahnya jurusan psikologi nggak hanya di Malang aja tuh ya yang universitas punya jurusan atau fakultas psikologi, tapi juga ada yang di Surabaya misal ya, ada yang di Jember, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Semarang, ada yang di Solo, ya, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Jawa Barat juga Bandung ya, banyak sekali ya. Kalau misalnya dihitung ya, berapa ya lulusan psikologi saja gitu ya. Banyak ya teman-teman, mungkin bisa sampai ratusan ya, ratusan. Bahkan mungkin sampai ribuan ya kalau dihitungnya dalam skala Indonesia ya. Nah, masalahnya ketika teman-teman mau melamar ke HRD gitu ya. Nah, biasanya yang direkrut tidak hanya dari psikologi gitu ya. Jadi sayangan teman-teman bukan hanya sesama alumni psikologi, tapi juga ada alumni dari jurusan lain, kayak misalnya manajemen, ada hukum, ya karena memang HRD tidak hanya diisi oleh psikologi, tapi juga diisi oleh jurusan-jurusan tersebut gitu. Bayangkan sudah berapa tuh ya saingannya. Nah, dari sekian banyak lulusan ya yang akan melamar pekerja ya, teman-teman pernah nggak bertanya sebenarnya apa sih kelebihan yang perlu apa sih sebenarnya yang membuat saya bisa menjadi orang yang terpilih begitu ya. Ya karena sekali lagi ya saingannya banyak sekali gitu ya, nggak hanya dari lulusan psikologi tapi juga bisa dari lulusan lain gitu ya. Sehingga teman-teman harus tahu tuh ya, apa aja sih yang bisa teman-teman tawarkan sehingga pihak eksternal mau untuk memilih teman-teman dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya kita melamar kerja ibarat kayak kita misalnya jualan gitu ya, kita menjual diri kita ya. Dalam artian bukan menjual diri yang negatif ya, tapi menjual diri, kita menawarkan diri sehingga perusahaan mau tuh merekrut kita, mau membeli kita untuk dipekerjakan di sana ya gitu ya. Jadi memang teman-teman harus memiliki poin plus, memiliki nilai tambah yang menjadi pembeda dari mahasiswa yang lain, jadi lulusan yang lain gitu. Apa yang menjadi pembeda ya antara teman-teman dengan orang lain gitu ya? Jelas ya bisa dilihat dari kompetensi dan pengalaman yang dimiliki gitu. Nah ini oleh karena itu penting sekali gitu ya terkait kompetensi dan pengalaman ya. Uh, Kenapa demikian ya? Karena dengan kompetensi dan pengalaman yang teman-teman miliki itu bisa melihat bagaimana sih kita di masa depan gitu ya. Jadi uh, kalau ya ini sebagai sekedar candaan aja sih. uh, Kita udah familiar ya kalau kalau ketemu sama sama orang psikologi ya, teman-teman kita ketemu sama kita terus kemudian minta, eh coba dong baca saya orangnya kayak gimana gitu ya. Kita kayak disuruh untuk menerawang, memprediksi gitu ya. Mungkin mungkin ya salah satunya karena ya ini, ya beberapa beberapa pekerjaan psikologi adalah sebenarnya untuk menerawang, untuk memprediksi apakah orang ini cocok atau enggak ya. Prediksinya gimana? Dengan melihat berbagai kompetensi atau pengalaman dan berbagai aspek yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Caranya ya tadi dengan melalui berbagai proses, rangkaian proses tes psikologi dan interview. Itu sebenarnya bisa memprediksi ya, melihat oh orang ini seperti apa sih sebenarnya gitu.
Nah, terkait ke kompetensi mungkin di sini nggak saya bahas lebih detail karena, telah dibahas sebelumnya ya, mungkin saya ingatkan saja sekilas ya, perihal kompetensi. Kalau misalnya kompetensi itu adalah sebenarnya seperangkat ya, atau kombinasi ya yang berisi antara keterampilan kita punya keterampilan ya, kuliah di psikologi jelas punya keterampilan yang telah dilatih dari berbagai, kegiatan dan, kuliah kalian yang telah dilalui di semester-semester sebelumnya. Kalian punya keterampilan, kalian punya skill gitu ya. Apa skill yang dimiliki oleh mahasiswa psikologi gitu ya, eee, pernah nggak teman-teman memikirkannya? Gitu. Oke, ya salah satu skill mungkin, keterampilan ya atau skill ya Kak, misalnya tes psikologi, ya itu termasuk tes keterampilan skill yang bisa teman-teman tawarkan gitu ya. Kenapa? Karena itu nggak dimiliki oleh misalnya jurusan lain ya, kayak misalnya hukum, kemudian manajemen, mereka nggak punya keterampilan untuk melakukan psychological testing, melakukan scoring itu nggak punya. Jadi ini perlu perlu teman-teman syukuri gitu ya, karena banyak sekali mahasiswa yang kemudian tidak merasa punya keterampilan apapun setelah lulus gitu ya, padahal kita sudah belajar sebelumnya, sudah diberikan bekal gitu-gitu. Kemudian personality, atribut personal ya, jelas, perusahaan juga perlu merekrut orang-orang yang memiliki kepribadian yang, apa ya, cukup baik gitu ya. Dan, nggak hanya cukup baik mungkin ya, tapi berbagai atribut psikologi yang sesuai dengan, kompetensi yang dibutuhkan gitu ya. Karena nggak semua, atribut personality itu cocok dengan semua kompetensi pekerjaan, tinggal kompetensinya apa dulu gitu ya. Itu nanti personality-nya akan disesuaikan. Dan ada knowledge juga ya, jadi ada pengetahuan juga. Eee, Terkait pengetahuan jelas kita sudah diberikan bekal juga sebelumnya selama kuliah berbagai semester ya. Mulai dari semester 1 sampai semester 7 ya kita diberikan pengetahuan-pengetahuan terkait keilmuan psikologi. Nah, kombinasi dari skill atau keterampilan, atribut personal ya, dan pengetahuan ini yang kemudian, menjadi kompetensi yang teman-teman miliki. Oleh karenanya perlu digali dan terus dikembangkan gitu ya, jangan hanya ketika kalian telah selesai ambil mata kuliahnya terus kalian lupakan gitu ya, nggak pernah diulang-ulang lagi, nggak pernah dipelajari lagi, enggak ya. Pasti akan bermanfaat ya sampai nanti teman-teman lulus gitu. Inilah yang akan, dapat memprediksi bagaimana perilaku kerja kita gitu ya. Nah ini penting teman-teman ya, perlu perlu diperhatikan lagi ya. Jangan sampai ketika sudah lulus teman-teman merasa nggak punya kompetensi apapun ya, padahal kita sudah membekali sebelumnya, kita sudah belajar bareng-bareng sebelumnya gitu. Oke, contoh aja sekilas gitu ya, ketika, perusahaan membutuhkan spesifikasi pekerjaan tertentu ya, eee, lowongan jabatan tertentu yang akan diisi oleh orang lain ya, biasanya, setiap lowongan tersebut memiliki kompetensi-kompetensi khusus yang dibutuhkan ya, tergantung jenis pekerjaannya apa. Kalau misalnya anggap ini adalah kompetensi pekerjaan seorang HRD gitu ya. Ada di sini dibutuhkan berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi untuk merekrut seorang HRD kita butuh, 6 kompetensi yang dibutuhkan gitu. Nah, ada banyak sekali untuk memastikan, untuk mengetahui, untuk memprediksi apakah kompetensi teman-teman itu sudah sesuai atau enggak ya. Kompetensi yang dibutuhkan ada atau enggak pada diri teman-teman gitu. Nah, biasanya ya, yang kolom ke samping ini adalah bentuk bentuk jenis seleksinya, metode seleksinya yang diberikan kepada, eee, calon karyawan gitu, untuk melihat apakah kompetensi itu muncul atau enggak ya. Jadi, memang kalau kita menghadiri, apa ya, seleksi kerja ya, ada banyak sekali serangkaian proses yang kita lewati ya, nggak hanya tes psikologi aja, nggak hanya interview aja, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang kemudian memberikan studi kasus. Ada yang beberapa perusahaan memberikan group discussion, ada beberapa perusahaan yang memberikan in basket exercise ya, kayak role play gitu ya. Sorry ya, in basket exercise. Jadi, ya teman-teman diberikan pelatihan ya, diberikan latihan, sesuai dengan, yang sebenarnya gitu. Kemudian ada presentasi, ada role play. Jadi ada banyak sekali yang diberikan ke teman-teman
kira-kira, dari sekian proses ini apakah kompetensi yang diharapkan tuh muncul gitu. Ya, kalau misalnya perusahaan untuk HRD membutuhkan kompetensi ini nanti akan dilihat saat studi kasus muncul nggak, kompetensi dia untuk mengembangkan orang lain gitu kan. Karena butuh ya, misalnya dalam kerja tim ya, kita kan nggak boleh maju sendiri tapi juga harus bisa memajukan kelompok kita ya. Kemudian bisa nggak melakukan planning dan organisasi, perencanaan dan, manajemen gitu ya. Muncul nggak di sini? Kita tinggal nanti HRD akan centang-centang gitu, nanti yang paling banyak muncul kompetensinya nanti itu yang mungkin akan dipilih oleh perusahaan tersebut gitu. Semakin sedikit kompetensi yang muncul maka, akan ya semakin pula dia diprediksi untuk tidak direkrut gitu. Nah, ini saat prawawancara kerja gitu ya. Jadi sebelum teman-teman menghadiri sesi interview gitu ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman persiapkan sebelumnya gitu. Jadi nggak asal bondo aja gitu ya. Apa sih yang perlu disiapkan saat kita, hendak akan wawancara gitu ya sebelumnya? Jelas yang pertama adalah kenali potensi diri ya, potensi diri yang kita miliki. Kenapa? Dari potensi ini kita akhirnya bisa tahu mana sih kelebihan, mana kemudian yang menjadi daya jual saya, kemudian apa sih kekurangan ya, apa sih yang kemudian perlu ditingkatkan dari kekurangan saya gitu ya, sehingga nanti, potensi yang kita miliki tadi semakin berkembang dan juga semakin optimal. Caranya dengan semakin mengembangkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan yang kita miliki gitu. Kemudian yang kedua, eee kenali profil perusahaan. Jadi sebelum teman-teman berangkat interview, teman-teman harus tahu tuh sedikit, harus harus tahu, beberapa informasi terkait perusahaan yang dilamar gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman melamar pekerjaan tapi teman-teman nggak tahu jenis perusahaannya itu apa, bergeraknya di bidang apa, jenis pekerjaannya seperti apa. Ya, silahkan dicek ya, kita sudah, modern, kita punya gadget, kita punya koneksi internet gitu ya, meskipun nggak langganan WiFi tapi kan kita punya kuota ya, data internet yang itu bisa kita gunakan untuk mencari, untuk browsing kira-kira profil perusahaan yang akan kita lamar itu seperti apa gitu ya. Di sini kita akan bisa memprediksi apakah saya cocok nggak nanti bekerja di sana, saya mau nggak bekerja di sana gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman mau melamar di Pertamina, ya teman-teman harus cek dulu tuh Pertamina kira-kira, jenis pekerjaannya seperti apa, standar kompetensinya seperti apa, sistem dan lingkungan kerjanya seperti apa, itu mudah sekali teman-teman dapatkan, gitu. Kemudian, ada prawawancara kerja, yaitu melakukan identifikasi lokasi perusahaan. Nah, ini penting ya teman-teman untuk mengidentifikasi di mana sih sebenarnya perusahaan ini berada tempatnya, lokasinya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau berangkat wawancara tapi nggak tahu lokasinya di mana. Kan repot nanti kalau misalnya kesasar ya. Kenapa demikian ya, ketepatan waktu saat menghadiri wawancara itu penting, ya. Karena, di pertemuan pertama ya, itu akan memberikan kesan yang mendalam bagi perusahaan gitu ya. Nggak kebayang kalau kalian datang interview tapi telat gitu ya. Udah tuh langsung dicoret tuh kamu ya, di pertemuan pertama aja udah begini sikapnya apalagi nanti kalau sudah masuk, begitu. Jadi penting ya. Kenapa juga kita harus tahu lokasi perusahaannya di mana sehingga kita memprediksi, "Oh kalau jauhnya, dari rumah saya ke tempat interview sekian kilo, berarti saya harus naik apa? Saya harus berangkat jam berapa? Kalau misalnya beda pulau, beda kota, saya harus, berangkatnya dari kapan? Persiapannya gimana?" Gitu. Sehingga kita juga bisa mengukur, Eee, agar saya nggak capek besok menghadiri sesi interview kerja, gimana sih, kapan sih saya harus mempersiapkan diri gitu. Ya, lanjut ke yang keempat gitu ya, kemudian siapkan secara fisik dan mental untuk membangun citra diri yang positif gitu, ini penting juga ya, siapkan secara fisik. Jadi fisik teman-teman juga perlu dipersiapkan gitu ya, supaya apa, nanti ketika ketemu, mmm, ke
ketemu dengan pihak perusahaan melakukan interview, kondisi badan kita fit ke apa ya, kondisi badan kita juga, bugar gitu ya, jadi tidak terlihat lesu, lemas gitu ya. Makanya tidur yang cukup sebelum menghadiri sesi interview itu juga penting, jangan begadang, makan yang cukup, asupan gizi terjaga gitu ya, sehingga kita betul-betul dalam kondisi yang prima, ya, seger gitu ya. Jadi kita ketemu sama orang seger, energik, itu kan, menarik ya. Beda kalau misalnya kita ketemu sama orang yang udah ketok layu, lesu gitu kan, acak-acakan gitu ya, kita juga akhirnya mood-nya turun gitu, ya. Ini, 4 poin ini sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebelumnya gitu. Next. Oke. Nah, saat wawancara kerja, misalnya saat kita sudah bertemu dengan interviewernya, apa sih yang, perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah percaya diri, jelas ya. Eee, Kalau kita nggak percaya diri, bagaimana kemudian orang lain bisa mempercayakan, hal-hal yang penting kepada kita gitu ya. Jadi penting ya percaya diri ya, karena ya dengan percaya diri juga bisa, memberikan gambaran sejauh mana kita kompeten, sejauh mana kita memang, bisa mengemban amanah dan tugas yang bakal nanti diemban gitu. Kemudian, penting juga pengendalian diri gitu. Ini penting sekali ya teman-teman, bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan diri, melakukan self control ya. Kita nggak tahu gimana nanti, suasana saat kita menghadapi situasi kerja ya, bisa aja suasananya mungkin akan menyenangkan, bisa juga suasananya tidak menyenangkan. Nah, ini penting untuk kita mengendalikan diri ya, sehingga apa ya, kita juga bisa memberikan kesan positif kepada orang lain gitu. Perlu berpikiran positif, jadi jangan negative thinking. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya negative thinking, itu juga akan berdampak terhadap mood kita. Kalau kita berpikir positif, itu juga akan berdampak terhadap suasana hati kita gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh. Kenapa? Suasana suasana hati yang positif dan negatif itu juga berpengaruh loh ternyata ketika kita menjawab, pertanyaan ketika menghadiri sesi interview gitu. Jangankan datang ke sesi interview, kalau misalnya kita ngobrol sehari-hari aja dengan teman kita, kalau misalnya suasana mood kita nggak baik, ya ya nggak nyaman ngobrolnya gitu. Kemudian kita rileks, terbuka, nggak usah kaku, nggak usah tegang gitu ya, nggak perlu ditutup-tutupi ya kalau memang itu bukan aib ya. Kemudian suaranya harus jelas, jangan berdengung ya, jangan, terlalu kecil suaranya ya, tapi jangan terlalu meninggi juga gitu kayak orang bentak-bentak ya. Yang penting, mereka bisa paham apa yang kita jelaskan gitu ya. Kemudian ada eye contact, ada kontak mata. Nah ini penting sekali teman-teman ya. Pernah nggak teman-teman berbicara sama orang tapi mukanya melongos gitu ya? Maksudnya dia ngobrol sama kamu tapi mukanya ke orang lain, ke mana gitu ya, kita kan rasanya nggak nyaman sekali ya. Begitu juga ketika kita menghadiri sesi interview perlu adanya eye contact, karena di sana juga ada komunikasi yang kita jalin. Sejauh mana kita tertarik ya dalam percakapan tersebut, sejauh mana kita antusias, itu juga bisa dilihat dari eye contact gitu ya. Kalau teman-teman, interview nggak berani natap matanya interviewer-nya, caranya gimana ya? Teman-teman bisa, akali ya dengan menatap di keningnya, di dahi, di tengah-tengah antara, kedua mata kita ya, jadi gitu. Kalau misalnya kita bertatapan langsung nggak bisa tuh ya, bener-bener nggak bisa, ya jadi teman-teman arahkan saja ke dahi tengah ya, yang titiknya berada di antara kedua mata kita, di antara mata kanan dan kiri gitu. Itu cukup cukup membantu ya. Nyaman kan ya kalau bisa kita ngobrol terus direspon dengan baik gitu ya. Nah begitu juga ketika kita hadir di dalam sesi interview gitu. Nah yang ketujuh, postur tubuh ya. Jadi, postur tubuh yang baik juga bisa menjadi penentu loh saat kalian menghadapi sesi interview. Seperti apa postur tubuh yang baik gitu ya, perhatikan cara duduk ya, perhatikan cara duduk. Jangan sandaran gitu ya, kayak terlalu santai di kafe, kemudian jangan tegang. Intinya posisi tubuh, ambil posisi tubuh yang nyaman, yang sopan gitu ya, tegak ya. Kaki kaki, ya seperti biasanya aja nanti diluruskan, ditekuk, kemudian ya
ya senyamannya kalian lah ya, gimana kita bisa mengukur ya postur tubuh yang baik seperti apa. Itu akan terlihat ya, akan mudah terlihat gimana orang yang postur tubuhnya tidak nyaman dan orang yang postur tubuhnya sudah alami gitu. Ada juga bahasa tubuh yang terakhir, bahasa tubuh ini adalah ya kita kadang nggak sengaja ya menunjukkan bahasa-bahasa tubuh tertentu ya, Kak, misalnya gerakan tangan atau karena kita cemas kemudian tangan kita gerak-gerak nggak jelas, kaki kita gerak-gerak nggak jelas. Nah, itu perlu teman-teman kontrol, perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Perlihatkan postur tubuh dan bahasa tubuh yang alami gitu ya. Boleh teman-teman ketika menghadiri interview tangan bergerak ya, karena itu alami juga, respon yang alami gitu. Tapi gerakannya juga nggak usah terlalu kaku, tapi juga nggak usah terlalu lebay gitu ya. Nanti teman-teman yang bisa mengontrol. Nah, oleh karenanya penting tadi kita untuk melakukan apa, latihan dulu gitu ya, latihan dulu di cermin sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya gitu ya. Kira-kira seperti apa sih posisi tubuh yang baik kalau kita sedang wawancara, bahasa tubuhnya juga gimana sih biar, alami dan rileks gitu. Teman-teman punya cermin semua kan ya di rumah ya. Nah nanti boleh ya dicoba gitu ya. Oke, next. Eee, Selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama outfit ya, terkait busana ya. Jelas, busana itu harus rapi, bersih, dan wangi gitu ya. Jangan sampai teman-teman nggak mandi tuh datang sesi interview, apalagi mandinya, jarang-jarang ya. Luangkan waktu untuk mandi kalau mau menghadiri tes interview ya, jangan sampai kalian ngobrol dengan HRD wawancara, tapi HRD-nya nanti malah nutup hidung gitu ya, kita juga nggak enak akhirnya ya. Rapi, bersih gitu ya, itu perhatikan juga. Nah, terkait outfit ini nanti bisa menyesuaikan ya, apa, sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan kita lamar ya. Secara umum di sini bidang kerja yang kita lamar ada 3 ya, ada yang sifatnya konservatif, non konservatif, dan sifatnya hiburan, gitu. Kalau yang konservatif adalah, mungkin lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan, keuangan, perusahaan dan jasa gitu ya. Yang non konservatif ada di bidang wirausaha, industri dan restoran. Kemudian yang hiburan, kafe, televisi, acara hiburan dan mungkin, Gojek ya bisa masuk di non konservatif ya. Nah, busana kita, outfit kita bisa disesuaikan dengan jenis klasifikasi bidang kerja tersebut gitu. Kalau misalnya konservatif, kayak misalnya di bank tuh teman-teman melamar ke bank, ya baju menyesuaikan, ya seperti apa kalau misalnya bekerja di bank, ya pasti kan, sangat rapi ya, bahkan yang perempuan, memakai riasan tipis gitu ya, pakai kemeja, kalau yang laki pakai dasi, pakai sepatu pantofel gitu ya. Nah, itu kita juga menyesuaikan dengan jenis perusahaannya tersebut, ya. Kalau misalnya non konservatif, ya bisa disesuaikan juga, yang hiburan juga bisa disesuaikan gitu ya. Jadi nggak semua, eee, perusahaan itu kalau misalnya kita melamar kerja, bidang kerjanya, harus rapi semua, enggak. Ya kalau misal kalian ngelamar ke kafe, ya pakaiannya ya disesuaikan juga gitu saat melamar. Kan nggak lucu kalau misalnya kita melamarnya di kafe, tapi kita pakai jas gitu ya, pakai pantofel gitu, akan aneh. Nanti teman-teman sendiri yang bisa menyesuaikan, begitu. Ya, sini ya. Selain outfit tadi, oh ya, eee, terkait outfit mungkin lebih dalam ya, khususnya yang wanita nih ya, yang wanita. Biasanya wanita kan suka berrias ya, suka memakai riasan gitu ya. Boleh nggak memakai riasan ketika menghadiri wawancara kerja? Boleh gitu ya, tapi riasan yang ringan, yang alami gitu ya. Pakai lipstik jangan terlalu merah juga, kemudian blue matanya tebel juga sampai pakai eyeshadow segala macam sehingga terlihat menor gitu ya. Wah, enggak juga gitu ya. Kemudian riasan ya, riasan karena suka pakai riasan gitu ya. Kemudian semua gelangnya dipakai, cincinnya dipakai, kalungnya dipakai, terlihat gitu ya, enggak ya. Pakai riasan-riasan yang umum dipakai gitu ya. Kayak misal cincin kawin satu, gelang satu, dan jam tangan juga masalah gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita next selanjutnya yang kedua ya, attitude, sikap pelamar ya. Oke. Nah, ini penting sikap pelamar juga saat hendak
di interview gitu ya, perhatikan saat teman-teman mulai masuk dari ruangan ya. Jadi mulai teman-teman mau masuk ke ruangan interview itu sudah perlu ditata tuh sikapnya gitu ya. Misalnya nyapa, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Baru kalau misalnya kita dibersihkan duduk, kita duduk gitu. Jangan langsung kemudian dipanggil langsung duduk gitu ya. Di sana kan ada orang dulu nih, kita sapa dulu gitu ya. Boleh salaman dulu, baru kemudian kalau misalnya kita dipersilakan duduk ya duduk gitu. Begitu juga saat menghadiri sesi interview gitu. Jangan kemudian selesai interview kalian langsung pergi gitu ya. Ya sapa dulu gitu ya. Ucapan terima kasih misalnya ya, baru setelah disilakan keluar ya kalian keluar gitu. Jadi jangan asal masuk keluar nyelonong gitu aja gitu ya. Perlu perlu ya sopan santun lah, dilihat gimana. Kemudian komunikasi adalah kunci utama ya, jelas ya. Kita interview ya, komponen yang paling banyak dilakukan adalah dengan komunikasi ya. Ini penting. Tadi harus jelas ya, harus jelas apa yang disampaikan gitu. Kemudian kompetensi dan skill yang sesuai kualifikasi. Teman-teman kalau melamar kerja eh, cek informasi dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita asal sembrono melamar ke pekerjaan tapi kita nggak punya skill yang spesifik yang sesuai gitu. Kayak misalnya di apa ya, ada lowongan perusahaan D3 keuangan, D3 akuntansi gitu ya kebutuhannya, tapi kita langsung ngelamar padahal kita lulusannya psikologi gitu ya. Jelas kompetensi dan skillnya sudah tidak sesuai gitu ya. Kita nggak punya kemampuan skill-skill komunikasi, apa skill-skill atau kompetensi terkait akuntansi tadi. Jadi kalau misalnya kalian lulusan psikologi ya carilah mungkin lowongan-lowongan yang berkaitan dengan ilmu psikologi sehingga apa, kompetensi dan skill teman-teman bisa sesuai gitu. Yang kelima adalah antusiasme dan ketertarikan pelamar gitu. Nah ini penting ya, teman-teman menunjukkan antusiasme gitu. Dari mana antusiasme bisa terlihat dan ketertarikan teman-teman ya? Bisa dari hal-hal yang sudah kalian lakukan di saat wawancara dengan mencari informasi terkait beberapa perusahaan tersebut gitu. Dan biasanya saat di sesi akhir interview itu interviewer akan beberapa ya, tapi nggak semuanya, misalnya akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya gitu. Nah kebanyakan kita langsung bilang nggak ada gitu. Nah, itu adalah kesempatan luar biasa yang jangan sampai dilewatkan gitu ya. Teman-teman boleh nanya apapun terkait perusahaan, misalnya di perusahaan ini kira-kira sudah berdiri sejak lama, atau mungkin kalau yang berkaitan dengan pekerjaan apa ya, kira-kira skill-skill apa sih yang kemudian sangat dibutuhkan untuk posisi ini gitu. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan perusahaan boleh kalian tanyakan lah gitu ya. Nah, cuman ya perhatikan juga ya, ada beberapa hal yang tabu untuk ditanyakan gitu. Nih, kita masuk hal-hal yang tabu dan mungkin perlu diperhatikan dalam wawancara ya. Yang pertama, tidak kompeten pada posisi yang dilamar. Karena tadi kompetensinya nggak sesuai, jadi kita sendiri yang perlu menseleksi gitu ya. Mana yang cocok untuk saya lamar pekerjaannya, mana yang enggak ya. Ya itu adalah tanggung jawab kita pribadi ya di awal. Kemudian informasi yang diberikan tidak benar. Kita banyak sekali faking good ya, atau terlalu faking bad juga. Enggak ya, karena akan terlihat dari hasil psikotes, dari hasil interview, dari semuanya bisa terlihat gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman berniat untuk melakukan kebohongan gitu ya, atau memberikan informasi yang tidak benar terkait diri teman-teman. Kemudian kalau sudah bekerja menceritakan hal negatif dari perusahaan sebelumnya ini nggak boleh ya. Nanti pihak HRD akan berpikir juga nih, kalau orang berhenti kerja di sini nanti dia ceritakan nih hal-hal negatif perusahaan ini kepada orang lain itu ya. Jadi nggak boleh membocorkan aib atau hal-hal yang negatif dari siapapun ya, termasuk dari perusahaan sebelumnya. Kemudian nanya gaji ya, kita belum apa-apa udah nanya gaji, Pak kalau misalnya saya kerja di sini gaji saya berapa gitu. Wah itu perlu hati-hati juga ya. Tabu sekali rasanya kalau misalnya kita menanyakan gaji duluan gitu. Ya apalagi nanya fasilitas segala macam yang sifatnya mungkin money ya oriented. Jadi fokusnya adalah kepada keuntungan pribadi gitu ya. Belum kerja tapi udah mikirnya keuntungan gitu. Nah,
Namun demikian, ya tidak menutup kemungkinan juga pihak HRD duluanlah yang kemudian berinisiatif untuk membahas terkait gaji, ya. Boleh ya kalau misalnya pihak sana duluan yang membahas gaji, misalnya menginformasikan kalau misalnya kerja di sini nanti kira-kira gaji sekian yang diperoleh gitu, atau menanyakan kira-kira kamu ingin minta gaji berapa kalau misalnya jadi ikut di sini, itu tidak menutup kemungkinan juga HRD akan menanyakan, barulah kita mengikuti gitu ya. Tapi kita nggak boleh kalau nanya duluan sebelum mereka membahas menyinggung terkait gaji. Ya, kemudian over confidence juga ya sehingga terkesan meremehkan. Ini nggak boleh juga kita terlalu over confidence. Kenapa? Karena kita akan terkesan terlihat sombong dan meremehkan orang lain. Ini nggak mau ya. Perusahaan merekrut orang-orang yang seperti ini karena akan berdampak terhadap situasi dan suasana kerja gitu. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini gitu ya. Nanti akan ada beberapa penugasan yang akan diberikan. Silahkan cek di Google Form. Oke, saya rasa sekian ya teman-teman ya. Untuk materi hari ini ya saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.